Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari Prodi Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme obat parasetamol. Obat parasetamol adalah golongan analgesik dan antipiretik yang dapat menurunkan demam, sakit kepala ringan hingga sedang, dan sakit gigi. Parasetamol adalah derivat p-aminofenol yang mempunyai sifat antipiretik dan analgesik. Sifat antipiretik disebabkan oleh gugus aminobenzen dan mekanismenya diduga berdasarkan efek sentral. Sifat analgesik parasetamol dapat menghilangkan rasa nyeri ringan hingga sedang. Sifat fisis parasetamol yang pertama itu larut dalam air, alkohol, aseton, gliserol, prolipelen, glikol, gliserol, kloroform, metil, alkohol, dan hidroksida. Berwujud butiran kristal putih dan rasanya pahit. Ikatan jenuh mudah putus menjadi asam asetik dan p-aminofenol. Kemudian metabolisme parasetamol, yaitu parasetamol terutama dimetabolismekan di hati dengan mengubahnya menjadi senyawa yang tak aktif melalui konjugasi dengan sulfat dan glurinide, kemudian diekspresikan melalui ginjal. Sedangkan sebagian kecil dimetabolismekan dengan bantuan enzim sitokrom. Baiklah, ini adalah gambar parasetamol. Kemudian dosis obat parasetamol yang pertama itu dewasa 3-4 kali sehari 1-2 tablet. Kemudian anak-anak 3-4 kali sehari 1/2 1 tablet. Penyajian dikonsumsi bersamaan dengan makanan atau tidak. Kemasannya itu berbentuk tablet. Indikasinya sebagai antipiretik analgesik terutama bagi pasien yang tidak tahan asetosal, sebagai analgesik misalnya untuk mengurangi rasa nyeri pada sakit gigi, sakit waktu haid, sakit kepala, sakit pada otot, menurunkan demam pada influenza dan setelah vaksinasi. Salah satu contohnya itu ketika kita demam, kita mengkonsumsi parasetamol. Parasetamol adalah obat untuk meredakan demam dan nyeri, termasuk nyeri haid atau sakit gigi. Parasetamol atau acetaminophen tersedia dalam bentuk tablet, sirup, tetes, suppositoria, dan infus. Mekanisme parasetamol yaitu menghambat enzim sikloginase COX-1 dan COX-2. Pada COX-1 memiliki efek sitotoprotektif, yaitu melindungi mukosa lambung. Apabila dihambat akan terjadi efek samping pada gastrointestinal. Sedangkan ketika COX-2 dihambat akan menyebabkan menurunnya produksi prostaglandin. Sebagai antipiretik, parasetamol bekerja dengan menghambat COX-3 pada hipotalamus. Kemudian, parasetamol diketahui bekerja pada pusat pengaturan suhu yang ada di otak untuk menurunkan suhu tubuh saat seseorang sedang mengalami demam. Selain itu, obat ini juga menghambat pembentukan prostaglandin sehingga bisa meredakan nyeri. Selanjutnya itu, interaksi parasetamol dengan obat lain. Parasetamol dapat menimbulkan interaksi jika digunakan dengan obat lainnya. Yang pertama itu, meningkatkan risiko terjadinya pendarahan jika digunakan dengan warfarin. Yang kedua, menurunkan kadar parasetamol dalam darah jika digunakan dengan carbamazepin, loseritamin, phenobarbital, phenytoin, atau pyrimidon. Peningkatan risiko terjadinya efek samping obat busulfan. Peningkatan penyerapan parasetamol jika digunakan dengan motorolopramid, domperidon, chloramphenicol, atau bropenicid. Yang terakhir itu efek samping dan bahaya parasetamol. Jika dikonsumsi sesuai anjuran dokter dan petunjuk penggunaannya, parasetamol umumnya jarang menimbulkan efek samping. Namun, jika digunakan secara berlebihan dapat muncul beberapa efek samping berikut.
Yang pertama itu sakit kepala, mual dan muntah, sulit tidur, perut bagian atas terasa nyeri, urin berwarna gelap, lelah yang tidak biasa, penyakit kuning. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas perhatiannya.